Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Waspadailah dampak membayar hutang karena takut diintimidasi. Pada kesempatan kali ini di tanggal 28 Februari 2024 saya membawakan sebuah topik atau membuat video khusus ini dalam rangka memberikan sebuah wacana edukasi khususnya untuk salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang bernama Pak Yohanes, bahwa kemarin tanggal 27 Februari 2024 salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini kisaran jam 11 atau jam 12 didatangi oleh Depkol yang pada tanggal 17 Februari yang lalu melakukan penagihan dengan cara barbar. Depkol yang datang tetap sama, Iman Parulian, dan dikarenakan Pak Yohanes ini tetap tidak mau sadar bahwa negara kita ini dilindungi oleh hukum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Yohanes tidak mau untuk mengkalkulasi untung ruginya ketika dia melakukan pembayaran hutang, dan itu bukan dikarenakan dananya ada, tapi dikarenakan dia diintimidasi oleh Depkol yang sama, Iman Parulian, dari Bank Mega. Saya ucapkan lagi, Depkol yang sama bernama Iman Parulian dari Bank Mega. Bahkan ada kata yang diceritakan pada saya yang sangat memprihatinkan. Ini urusan kita tentang kartu kredit habis ini selesai ya Pak Ayu. Habis ini kita akan selesaikan urusan karena kamu telah melaporkan ke call center Bank Mega atas tindakan saya, dan nanti kamu akan berurusan dengan saya. Ini sebuah pengancaman. Bahkan Pak Yu ini dipaksa untuk mau ikut ke call center bagian collection department untuk menjelaskan kronologis perkara, tidak lain tidak bukan untuk pembelaan diri, membuat hal yang benar menjadi salah. Saya ucapkan, membuat hal yang benar menjadi salah. Karena hal yang benar adalah sesuai yang terekam di CCTV. Memang kenyataannya Iman Parulian ini juga punya jejak digital yang lalu. 5 tahun lalu juga menggunakannya, cara penagihannya juga barbar, body shaping juga, monyet-monyetkan orang juga. Dan sekarang ini yang terjadi tanggal 17 Februari 2024, mohon maaf saya salah sebut, jam 3 sore itu sudah jelas-jelas bahwa Pak Yohanes ini tidak memperkeruh suasana, tidak membuat provokasi. Rekamannya sudah jelas bahwa Pak Yohanes ini di awal mula
tarik-tarik tangannya bagaikan seorang penjambret atau pencopet yang ketangkap, ditarik-tarik untuk dibawa ke Bank Mega. Dan itu sudah jelas merupakan sebuah tekanan fisik. Dan ketika setelah terjadi itu dan terekam oleh CCTV, akhirnya Pak Yo mengambil handphone. Barulah ada dua versi rekaman. Satu rekaman dari CCTV dan satu dari handphonenya. Dan ketika Pak Yo sudah merekam kelakuan Depkol Iman Parulian, dan satu lagi yang saya tegaskan, kita adalah raja di rumah kita sendiri. Kita boleh merekam, kita boleh apapun yang kita suka terhadap tamu yang bertingkah laku tidak sopan dan cenderung menuju ke sebuah kekerasan. Dan ketika itu direkam, mulailah wajah Iman Parulian ini diumpet-umpetin. Dan ketika rekaman itu dilanjutkan terus, akhirnya Iman Parulian menyampar handphone Pak Yohanes sehingga terpelanting. Dan ketika setelah menampar handphone tadi, pipi kiri Pak Yohanes terkena sambaran tangannya Iman Parulian. Dan kita masuk ke topik. Saya berikan wacana edukasi kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, khususnya Pak Yohanes, khususnya pada keluarga besar Oma Solusi Indonesia. Bayarlah hutang ketika Anda sudah mampu. Jangan membayarkan hutang ketika Anda dalam kondisi terintimidasi. Dan kejadian kemarin tanggal 27 Februari 2024, karena Pak Yohanes ketakutan, akhirnya dia menulis sebuah surat pernyataan bahwa paling lambat tanggal 28 harus membayar 2 juta dulu. Dan hutangnya yang dibengkakkan menjadi 30 juta dari limit 20 juta itu cukup bayar 13 juta. Sehingga 13 juta kurangi 2 juta berarti tersisa 11 juta, dan ini harus diwajibkan bayar tanggal 30 Maret 2024. Pertanyaannya saya kepada Pak Yo kemarin adalah, apakah nanti tanggal 30 Maret 2024 nanti Pak Yo sudah ada dana 11 juta? Karena Pak Yo sudah menandatangani satu berkas yang dimana itu di atas materai. Dan Pak Yo mengatakan bahwa saya sudah siap karena bulan depan adalah sudah puasa dan menjelang Idul Fitri, artinya nanti saya dapat THR dan akan dibantu orang tua. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, kalau memang itu Anda bayar. Tapi karena Anda takut. Yang jadi permasalahan Pak Yu, Anda itu sedang mengalami menunggak hutang kartu kredit tidak hanya dengan Bank Mega. Saya ulangi Pak Yu dan seluruh pemirsa penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation ataupun Oma Solusi Indonesia ataupun Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jambi, Studio Jambi, Bekasi, Studio Surabaya, bahwa ketika Anda menunggak multiple card,
sudah saya buatkan videonya dan ini saya ulangi lagi. Ketika bagian eksternal kolektor ini mengetahui titik lemah Anda, mengetahui nyali Anda yang tidak baik, maka ketika dia berhasil, contohnya Pak Yu di Bank Mega, tagihan kartu kredit yang macet-macet di bank lainnya itu akan ditagihkan melalui calo atau eksternal kolektor yang bernama Iman Parulian, dan cara intimidasi, cara barbar ini akan diulang lagi kepada Anda. Saya sudah katakan dan percaya pada saya, hal itu akan terjadi. Dan satu lagi yang perlu saya tegaskan, bahwa Anda sudah diancam. Setelah selesai tagihan ini, kita selesaikan urusan kita karena kamu telah melaporkan ke call center sehingga saya kena SP dari Bank Mega. Padahal masih ada to be continue-nya, laporan kepolisian. Sehingga kalau kita sudah menggunakan cara lapor polisi, itu tidak bisa di-PTS-kan dan tidak bisa di stop, kecuali jika Anda, Pak Yu, mencabut laporan polisi tersebut. Itu artinya ada kemungkinan Anda akan di-pressure oleh Iman Parulian untuk mencabut laporan polisi, dan ketika Anda melakukan ini tanpa prosedur yang benar, standar, hanya tidak menguasai tata cara hukum mencabut saja, ingat ada potensi jika Anda mencabut laporan tersebut dengan tidak benar, ada potensi Anda akan dilaporkan balik oleh Iman Parulian. Entah itu pencemaran nama baik, entah itu pasal yang lainnya. Oleh karena itu, di video ini saya menegaskan bahwa yang pertama, kita ini hidup di negara hukum. Kalau hanya aksi barbar semacam Iman Parulian saja, Anda, terutama khususnya Pak Yu dan seluruh keluarga besar Ummah Solusi Indonesia dan seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Ummah Solusi Indonesia, Ummah Solusi Indonesia Foundation, Ummah Solusi Indonesia Studio Jambi, Ummah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Ummah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat 1, Jakarta Barat 2, Ummah Solusi Indonesia Studio Bekasi, Ummah Solusi Indonesia Studio Surabaya, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menata mental Anda untuk lebih tough, maka Anda akan punyeng di hari berikutnya. Satu lagi saya sampaikan, saya nyatakan bahwa kanal YouTube Ummah Solusi Indonesia bukan mengajarkan para penonton pemirsa yang kebetulan sedang menunggak utang kartu kredit untuk tidak melakukan pembayaran hutang. Tapi bayarlah hutang ketika kondisi finansial Anda sudah membaik. Dan ketika itu sudah membaik, bernegosiasilah. Jadi bernegosiasi tanpa ada tekanan, tanpa ada pressure, ada penggunaan cara ala barbar yang telah dialami oleh Pak Yu. Dan kalau nanti, saya katakan kalau nanti ala barbar ini bisa menciutkan nyali seorang debitur yang kebetulan saat ini ada contohnya Pak Yu, nanti yang namanya oknum deskol yang bergaya barbar
ala Iman Parulian ini akan semakin menjamur. Dan Iman Parulian, kebetulan Anda bertemu dengan orang yang mentalnya nyalinya ciut. Tapi saya pesankan, lanjutkan cara barbar Anda. Suatu saat nanti Anda pasti kena batunya. Dan saya memberikan closing statement kepada para mentor Omah Solusi Indonesia yang saya cintai. Pak Albert, mentor Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur. Pak Rudi, mentor Omah Solusi Indonesia, Studio Jambi. Pak Fendi, Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Barat. Pak Irsan Harahap, mentor Omah Solusi Indonesia, Studio Bekasi. Ibu Maria Ulfa, mentor Omah Solusi Indonesia, Studio Surabaya. Dan Pak Christian, mentor Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Barat 2. Lebih bersabarlah para mentor yang telah membantu saya. Lebih bijaklah Anda semua dalam dimintai advice. Ingat, kita bukan provokator. Mereka bertanya dan kita memberikan advice yang terbaik. Dan ketika mungkin kita sudah memberikan advice yang terbaik, akan tetapi yang bertanya atau debitur yang saat itu sedang macet memang belum terbentuk mentalnya, bersabarlah. Jangan malah Anda meninggalkan mereka. Berempatilah pada mereka. Buktikan pada mereka bahwa apa yang kita mentoring di keluarga besar Omah Solusi Indonesia bukanlah mentoring yang menyesatkan. Akan tetapi memang belum membayar hutang itu karena kemampuan bayar hutangnya belum ada. Dan ada satu kata bijak yang akan saya bacakan. Dan kiranya ini bisa menjadikan bahan perenungan kita. Kata bijak itu berbunyi, dewasa adalah saat kamu bisa menghargai keputusan orang lain, meskipun kamu memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi tugas kita adalah meyakinkan ke Pak Yu efek-efek negatifnya nanti, agar supaya mungkin dengan ketenangan batin, dengan kesabaran kita bersama, saya dan 6 mentor yang ada, bisa membentuk mental, bisa mengayomi. Karena gerakan kita adalah satu, melakukan pemberantasan pada tata cara penagihan yang tidak benar, tidak sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP dan juga Kitab Hukum Pidana. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua diberkati, hidup dalam keadaan sukacita dan penuh dengan berkah yang berlimpah.
Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.